warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk belajar ya, walaupun tidak secara langsung. Ibu harap kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita nyanyi dulu yuk, yaitu nyanyi tentang tembuk Al-Quran. Ikut ibu ya. 1, 2, 3. Al-Quran adalah kitab Allah, diturunkan kepada Rasulullah. 114 itu jumlah suratnya, membacanya mendapat pahala, menghafalnya sungguh asiknya. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Baik, kali ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman manusia. Nah, ada yang tahu pengertian Al-Quran? Ya, betul sekali. Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab, yaitu Qoro'a yaqra'u Qur'ana, yang artinya bacaan atau bacaan yang sempurna. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran itu merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan yang membacanya dapat dinilai ibadah. Sedangkan menurut istilah lain, Al-Quran itu merupakan berisi firman-firman Allah yang yang berawal dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, dan keberadaannya sampai saat ini terus sampai ke generasi baik secara lisan maupun secara tulisan. Oke, lanjut ke materi selanjutnya ya. Selain Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, yaitu ada hadis. Nah, dengan demikian, ketika kita menjadikan hadis sebagai pedoman hidup kita, itu sebagai wujud kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 31. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 31 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas tentang hadis. Ada yang tahu pengertian hadis itu apa? Ya, betul sekali. Hadis itu berasal dari kata hadatsa yang artinya baru, cerita, perkataan, maupun perbuatan. Sedangkan hadis menurut istilah artinya yaitu segala perbuatan penetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Yang pertama, kita akan membahas tentang fungsi Al-Quran, yaitu sebagai sumber hukum Islam, karena banyak sekali di dalam Al-Quran penjelasan tentang hukum Islam. Nah, yang kedua yaitu sebagai sumber ilmu pengetahuan, misal tentang penciptaan alam semesta ini. Nah, yang ketiga sebagai kitab penyempurna, yaitu dari kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi hadis. Yang pertama, sebagai menetapkan hukum Islam. Karena ketika di Al-Quran tidak dijelaskan, maka di hadis dijelaskan. Misal tentang sholat, di Al-Quran dijelaskan tentang sholat. Nah, ketika di hadis dijelaskan juga tentang tata cara sholat, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Nah, yang selanjutnya
memperjelas ayat-ayat Al-Quran yang mungkin masih belum jelas, seperti itu. Contohnya seperti sholat. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Nah, yang pertama, kita itu mempelajari dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, berperilaku sesuai dengan yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, sering-sering membaca Al-Quran dan hadis sesuai sholat fardu ya. Nah, mungkin sampai ini dulu ya. Ibu berikan satu pertanyaan. Bagaimana cara kalian mengamalkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari? Nanti dijawab di kolom komentar ya. Mungkin pembelajaran hari ini bisa dicukupkan. Kurang lebihnya dari ibu mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul masjid ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.